Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang kembali mempertemukan kita di kesempatan sore hari ini di Masjid Husnul Khotimah. Dan ini adalah pertemuan saya dengan Anda yang pertama kali setelah bulan Ramadan, dan saya rasa mungkin belum terlambat untuk kemudian mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh banyak sekali para tabi'in setelah mereka menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dan mereka bertemu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadahnya dan amal-amal ibadah kita semua. Dan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para tabi'in, maka saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saya dan amal-amal ibadah Anda semua yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Allahumma amin. Menutupi kekurangannya dan memberikan ganjaran yang berlipat atas amal-amal tersebut dan memanjangkan usia kita sehingga insyaallah ta'ala kita akan menjumpai bulan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma amin. Pembahasan kita sebagaimana yang kita agendakan, insyaallah ta'ala kita akan membahas terkait dengan misteri kematian. Pada pembahasan yang telah lalu, kalau saya tidak salah mengingat di bulan Februari, kita membahas tentang alam pertama yang akan dihadapi oleh seorang hamba, baik dia muslim ataupun selain seorang muslim, setelah kehidupannya di dunia, yakni alam pertama yang akan dihadapi oleh seorang hamba, baik dia seorang muslim ataupun dia bukan seorang muslim setelah kehidupannya di muka bumi, yakni alam kubur. Alam kubur adalah alam yang pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya alam barzakh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alam kubur dan yang kedua hari-hari setelah kebangkitan dari alam kubur hingga manusia berada di surga atau neraka. Jadi ada beda antara alam barzakh dengan alam kubur. Sebagian ulama ada yang menyamakan alam barzakh ya alam kubur, dan mereka membagi kehidupan manusia menjadi 3 fase kehidupan di dunia, alam dunia. Termaksud di dalamnya adalah ketika manusia berada di dalam kandungan ibunya. Yang kedua alam barzakh. Alam barzakh adalah hari pertama ketika manusia dikubur sampai hari kebangkitan, dan setelah hari kebangkitan dan seterusnya adalah hari akhir, alam akhirat. Sebagian ulama membagi fase kehidupan manusia yang akan dijalani menjadi 3 fase tersebut. Dan Anda cermati jemaah, kita baru di fase yang pertama, alam dunia. Yang tersisa dari kehidupan kita setelahnya 2 fase, alam barzakh dan alam akhirat. Yang tersisa yang akan kita hadapi 2 berbanding 1, lebih banyak. Belum lagi usia kita tidak lebih dari 60 atau 70. Yang lebih dari itu ada, tetapi tidak banyak, seperti kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Sedangkan alam barzah adalah tepat ketika hari pertama manusia dikuburkan sampai hari kebangkitan, entah berapa lama ini. Belum lagi ditambah dengan alam akhirat, yakni hari ketika manusia dibangkitkan sampai waktu yang tidak terbatas. Sebagian ulama membagi kehidupan manusia berdasarkan 3 fase kehidupan di alam tersebut. Inilah pendapat Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya alam barzah itu merupakan nama yang di dalamnya terkandung alam kubur dan alam akhirat. Yakni kalau menurut pembagian ini kehidupan manusia hanya 2 fase, alam dunia dan alam barzah, yang di dalamnya ada alam kubur dan alam kehidupan di akhirat. Yang membagi dengan pembagian dua model seperti ini diantaranya adalah Imam As-Suyuti. Baik membagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok di dalamnya. Mereka semuanya meyakini, para ulama meyakini, ulama Ahlussunnah maksudnya, bahwasanya fase kehidupan manusia akan melewati 3 fase ini, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Kecuali sebagian kecil dari kelompok menyimpang di dalam tubuh kaum muslimin, semisal kelompok Ad-Dahriyah, di mana Ad-Dahriyah mereka mengingkari adanya alam setelah kehidupan di dunia. Ad-Dahriyah ini kalau diterjemahkan dalam istilah yang lebih modern mungkin materialisme. Mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, enggak ada itu. Jadi manusia itu yang namanya hidup ya hanya di dunia ini saja, setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Ini kelompok Dahriyah. Yang kelompok Ad-Dahriyah ini secara sepakat seperti kata Imam Syahrastani dikufurkan oleh para ulama. Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya kehidupan setelah kematian itu banyak sekali. Dan dia merupakan bagian di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alam pertama setelah manusia mati, yakni alam kubur, adalah suatu keadaan yang membuat Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Utsman bin Affan ketika melewati pekuburan dia menangis, menitikkan air mata. Dia ditanya oleh sebagian murid-murid yang menyertainya, "Mengapa engkau menangis wahai Utsman bin Affan? Padahal ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Ketika engkau melewati alam pekuburan, yakni kuburan, engkau menangis." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi yang menyebabkan dia menangis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan orang-orang beriman. Yang membuat hati mereka bergetar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang membuat hati mereka tersentuh sampai menitikkan air mata, yakni Al-Quran dan hadis. Mungkin berbanding terbalik dengan sebagian orang pada hari-hari belakangan ini. Ketika mendengar Al-Quran, hatinya tidak tersentuh. Apalagi sampai kepada derajat menangis. Ketika kemudian mendengar as-sunnah hadis Rasulullah SAW, hatinya tidak tersentuh. Apalagi sampai kepada derajat mentadaburi dan menangis. Padahal ulama kita yang terdahulu, ada satu buku
yang berjudul Kitabul Buka yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya, yang kalau diartikan di dalam bahasa kita kitab menangis. Maksudnya apa kitab menangis? Imam Ibnu Abi Dunya mengumpulkan riwayat-riwayat dari para nabi dan rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh. Ketika mereka menangis dan sebab apa mereka menangis. Para nabi dan rasul itu menangis. Padahal mereka adalah orang yang paling kuat, orang yang paling gagah, pemberani pada zamannya. Tetapi sebabnya apa? Para sahabat juga menangis, tabi'in menangis, tabi'ut tabi'in menangis. Utsman bin Affan menangis ketika melewati pekuburan. Ditanya oleh para sahabatnya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Utsman bin Affan? Padahal ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Utsman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan, aku mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata yang artinya alam kubur adalah alam pertama dari kehidupan abadi seorang manusia. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan pada alam tersebut, maka dia akan berbahagia dan selamat selama-lamanya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan pada alam tersebut, maka akan terhina dan tersiksa selama-lamanya. Al-qabru awwala fi manazil al-akhirah. Kubur, kata Utsman bin Affan menukil ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat persinggahan pertama dari kehidupan abadi seorang hamba. Kubur itu persinggahan, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidaklah manusia ketika di dalam kubur dia di situ selama-lamanya, tidak, dia akan dibangkitkan suatu saat. Kita belum sampai kepada pembahasan tentang hari kebangkitan, belum. Insya Allah nanti suatu saat kita akan sampai kepada pembahasan terkait hari kebangkitan. Makanya dengan sebab itu hadis tadi, hadis Utsman bin Affan itu adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Makanya dengan sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dalil-dalilnya banyak, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini sahih terkait dengan doa yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur itu hak, itu keyakinan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Azab kubur itu betul-betul ada. Yang mengingkari ini tadi kaum Dahriyah yang pertama dan Mu'tazilah yang kedua. Secara umum kaum Mu'tazilah mengingkari azab kubur dengan berbagai macam alasan. Kenapa kaum Mu'tazilah mengingkari azab kubur? Karena mereka menolak azab kubur itu ada dengan dua alasan utama. Alasan yang pertama, kalau mayit itu diazab di dalam kubur, dipukul oleh malaikat munkar dan nakir sampai hancur badannya, tetapi secara kenyataan ketika misalnya ada kuburan-kuburan yang dibongkar, kok utuh jasadnya, tidak berantakan tulang belulangnya. Maka apa yang dilihat secara kenyataan ini berbeda dengan apa yang diinformasikan di dalam hadis tersebut, kata Mu'tazilah. Dan mereka mengambil jalan potong kompas, hadis-hadisnya enggak benar. Yang benar adalah apa yang bisa kita saksikan. Ini nanti kita bantah.
Yang kedua, mereka mengatakan dalil-dalil tentang azab kubur itu dalil-dalil yang bersifat datang dalam riwayat hadis ahad, sedangkan keyakinan tidak bisa diterima kecuali lewat jalur riwayat hadis mutawatir. Apa yang dimaksud hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan di dalam satu tobaqotnya kurang dari 10 perawi. Bukan sanadnya ya, tapi satu tobaqot. Sahabat itu tobaqot, tabi'in itu tobaqot, tabi'ut tabi'in itu tobaqot. Kalau dalam bahasa kita apa? Liting kali ya, generasi. Bukan sanad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dalam satu tobaqotnya kurang dari 10 orang, satu tobaqot. Sedangkan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dalam satu tobaqotnya lebih dari 10 orang. Dan kaum Mu'tazilah dengan sebab itu menolak hadis ahad di dalam perkara akidah, karena menurut mereka memungkinkan datangnya keraguan, sedangkan akidah tidak boleh dibangun kecuali berdasarkan keyakinan yang mantap. Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang azab kubur ini ahad adalah pendapat yang keliru. Dijelaskan oleh banyak ulama semisal Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap akidah Thahawiyah bahwasanya hadis tentang azab kubur mutawatir, diriwayatkan tidak kurang dari jalur 40 orang sahabat. Jadi tidak kurang dari 40 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang azab kubur. Dan yang kedua, bahwasanya apabila dibongkar kubur ternyata kemudian tulangnya tidak hancur lebur, berarti ini menunjukkan salahnya hadis tersebut. Mu'tazilah sedang memandang dengan pandangan mata alam dunianya untuk melihat kejadian alam barzah, maka enggak nyambung. Mata ini yang kita pakai pada hari ini, yang pada saat ini Anda sedang melihat saya sedang melihat Anda. Ini adalah mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan memiliki kemampuan untuk melihat alam dunia. Dan itu pun terbatas. Mata kita ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk melihat alam barzah atau alam akhirat. Mata kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, mata kita yang sedang kita pakai sekarang ini jemaah, yang Anda sedang melihat saya sedang melihat Anda ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk melihat alam dunia, dan itu juga kemampuannya terbatas. Coba Anda pergi ke tanah lapang, sejauh mana mata Anda bisa memandang? 100 meter, 200 meter, 300 meter? Coba Anda lihat ke arah depan, ke arah saya, di balik tembok ada apa? Di balik tembok belakang saya ini ada apa? Ada yang bisa mengetahuinya dengan pandangan mata Anda? Dengan pandangan mata langsung ya, bukan CCTV atau yang semisalnya. Pandangan mata kita ini pandangan mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kehidupan dunia. Dan dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Enggak percaya? Bukankah sebagian di antara kita sekarang sudah plus matanya atau minus? Seperti saya contohnya, plus. Itu penyakit umum atas orang-orang yang usianya sudah di atas 40 ya. Nah, itu bukan penyakit. Itu adalah ketetapan takdir yang Allah takdirkan atas orang-orang yang umurnya biasanya sudah melewati 40 tahun. Jadi Mu'tazilah, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala,
sedang mempergunakan mata yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memandang dunia, dia pergunakan untuk memandang alam barzah, maka enggak kena. Lalu untuk melihat kenyataan bahwasanya apa? Tulang belulang itu betul-betul hancur dipukul oleh munkar dan nakir, harus melihat dengan mata apa? Mata yang Allah ciptakan untuk melihat alam barzah. Kan begitu? Iya kan? Maka tidak sama sedang menyamakan mata yang Allah ciptakan untuk melihat dunia dan ini pun memiliki kemampuan yang terbatas untuk melihat sesuatu peristiwa yang terjadi di alam barzah. Ini dua bantahan. Ada bantahan-bantahan yang lain, tetapi saya rasa cukup lah. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mengatakan atau berdoa setelah tasyahud sebelum salam di dalam solat wajib ataupun solat sunnat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Riwayatnya memang berbeda-beda lafadznya. Apakah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, itu yang pertama, atau Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, itu yang pertama. Tetapi di dalam riwayat tersebut Allah perintahkan kita untuk berlindung dari berapa perkara? 4. Di antaranya adalah dari azab kubur. Berarti azab kubur betul-betul ada. Kalau azab kubur tidak ada, apa manfaatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur? Azab kubur betul-betul ada. Sampai-sampai kemudian ketika sebagian sahabat di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seluruh manusia akan ditanya di dalam alam kubur nanti?" Yakni pertanyaan kubur ini, sebagaimana kata Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau At-Takhwif Minan Nar, ini merupakan bagian dari azab kubur. Pertanyaan kubur itu merupakan bagian dari fitnah kubur. Yang bisa menjawabnya mendapatkan nikmat kubur. Saya koreksi ucapan saya tadi, saya keliru. Pertanyaan kubur itu merupakan bagian dari fitnah kubur. Yang bisa menjawab pertanyaan kubur maka akan mendapatkan nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab maka akan mendapatkan azab kubur. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada manusia yang aman dari fitnah kubur? Yakni tidak ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apakah ada manusia yang aman dari fitnah kubur ini? Apa kata Rasulullah SAW? Andai kata ada seseorang yang aman dari fitnah kubur, lakana Sa'ad bin Mu'adz, maka niscaya dia adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Andai kata ada, berarti enggak ada. Berdasarkan hadis ini berarti enggak ada. Hatta bahkan Sa'ad bin Mu'adz. Andai kata ada, berarti enggak ada. Itu persis seperti kata Rasulullah SAW. Andai kata ada Nabi setelahku, maka dia adalah siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Apakah ada Nabi setelah Rasulullah? Enggak ada. Ini keyakinan kita sebagai muslim ya. Bahkan siapapun yang mempercayai adanya Nabi setelah Rasulullah, bahkan mengangkat dirinya sebagai Nabi setelah Rasulullah, maka kufur. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini enggak bisa ditawar-tawar. Ada beberapa hal-hal yang ya kita berlemah lembut, memberikan kelapangan dalam perkara-perkara yang memang para ulama membuka pintu perbedaan di dalamnya. Tetapi ada perkara-perkara yang kita harus tegas.
Contohnya, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Al-Quran agama Islam sempurna. Ini nggak boleh kemudian diutak-atik. Al-Quran dan agama Islam sempurna. Ini nggak boleh diutak-atik gitu. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, ada hal-hal yang kemudian kita berlapang-lapang di dalamnya. Karena memang dituntut untuk bersikap seperti itu. Ada hal-hal yang kita nggak boleh berlapang-lapang. Nggak apa-apa, ada orang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Rasulullah. Tidak. Yang mengatakan ada nabi setelah Rasulullah, bahkan mempercaya orang itu sebagai nabi setelah beliau, adalah kepercayaan yang kufur dan dia bukan kaum muslimin. Selesai sudah. Maka Rasul mengatakan, andai kata ada orang yang aman dari fitnah kubur, niscaya dia Sa'ad bin Mu'ad. Andai kata, menunjukkan tidak ada orang yang aman dari fitnah kubur, bahkan Sa'ad bin Mu'ad. Ini persis seperti andai kata ada nabi setelahku, maka dia Umar bin Khattab. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Termaksud juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan nabi, bukan rasul. Jemaah, kenapa dikatakan andai kata ada orang yang aman dari fitnah kubur, niscaya dia Sa'ad bin Mu'ad? Kenapa bukan orang lain? Ini tidak menunjukkan Sa'ad bin Mu'ad lebih utama daripada para sahabat-sahabat yang lain. Kita katakan Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang utama. Para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersepakat sahabat yang paling utama dari kalangan Muhajirin Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat terbagi menjadi dua ya jemaah ya, Muhajirin dan Ansar. Secara umum para sahabat yang paling utama Abu Bakar, Umar. Setelah itu para ulama berbeda pendapat apakah Utsman atau Ali. Ini bab tafdil ya, bab keutamaan sahabat. Bukan siapa sahabat yang berhak menjadi khalifah. Kalau siapa sahabat yang berhak menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai itu. Tetapi di dalam bab tafdil keutamaan, siapa sahabat yang paling utama setelah Umar, ulama Ahlussunnah berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan Utsman bin Affan. Ulama-ulama Kufah, Basrah, Baghdad mengatakan Ali bin Abi Thalib. Ulama-ulama Kufah, Basrah, Baghdad mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih utama daripada Utsman bin Affan. Ini secara keutamaan, bukan secara siapa yang layak menjadi khalifah. Kalau yang layak menjadi khalifah, jelas Utsman lebih layak menjadi khalifah, baru kemudian Ali. Anda harus bedakan ini. Lalu siapa sahabat yang paling utama dari kalangan Ansor? Nah ini. Para ulama mengatakan sahabat yang paling utama dari kalangan Ansor, dia adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang kata Rasul, andai kata ada seseorang yang aman dari fitnah kubur, dialah Sa'ad bin Mu'ad. Ketika terjadi perang, Sa'ad bin Mu'adz terluka, dibangun tenda di dalam masjid oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah membangun satu pun tenda di dalam masjid kecuali untuk Sa'ad bin Mu'adz. Tidak dirawat di rumahnya, tetapi dirawat di dalam masjid. Dengan tujuan agar setiap saat, minimal sehari 5 kali sholat 5 waktu, Rasul bisa menjenguknya. Betapa mulianya orang ini Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika dia wafat Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Rasulullah SAW? Ihtazimu arsyir rahman. Kata para ulama, maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lima tuifa Sa'ad bin Mu'adz qala Rasulullah SAW ihtazimu arsyir rahman. Ketika wafat Sa'ad bin Mu'adz, maka bersabda Rasulullah SAW, bergetarlah arsy-Nya Allah. Tidak ada satupun sahabat yang arsy-Nya bergetar dengan sebab wafatnya kecuali Sa'ad bin Mu'adz. Tapi tidak menunjukkan Sa'ad bin Mu'adz lebih utama daripada Abu Bakar.
Karena namanya keutamaan bisa jadi paling utama, bisa jadi di antara orang-orang yang utama. Sa'ad bin Mu'adz. Andai kata ada orang yang aman dari fitnah kubur, niscaya dia Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Lalu apa sih yang dimaksud fitnah kubur? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika seseorang dikubur dan orang-orang yang menyertainya, yakni menguburnya, telah berjalan 7 langkah dari sisi kuburnya. Apa kata Rasulullah SAW? Nazala alaihimum malakaini. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya 2 malaikat. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan namanya jelas-jelas Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Sebagian kaum filsafat mengingkari penamaan Munkar dan Nakir. Mereka beralasan bagaimana mungkin malaikat mulia dinamakan Munkar dan Nakir yang terambil dari kata-kata nakaro yang artinya buruk, keburukan. Munkar, Nakir, Inkar, mirip ya. Kita katakan penamaan malaikat Munkar dan Nakir penamaan yang sah, muncul dari riwayat Imam Tirmizi. Bahkan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam akidah Tahawiyah sampai menyebutkan bahwasanya Ahlussunnah beriman tentang keberadaan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Sengaja disebutkan secara khusus oleh Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah. Ahlussunnah beriman Ahlussunnah beriman terhadap keberadaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Kenapa tidak Ahlussunnah beriman kepada para malaikat? Atau Ahlussunnah beriman kepada malaikat Jibril? Ahlussunnah beriman kepada malaikat misalnya Malik. Kenapa disebutkan Munkar dan Nakir? Karena tidak ada Ahlussunnah yang mengingkari Jibril. Hampir-hampir enggak ada Ahlussunnah orang Islam yang mengingkari Jibril. Ada? Tapi apakah ada orang Islam yang mengingkari Munkar dan Nakir? Ada. Secara penamaan. Dan Mu'tazilah tadi juga telah mengingkari keberadaan adanya fitnah kubur. Makanya kalau Anda buka kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, kadang-kadang ulama-ulama terdahulu itu mengatakan misalnya kita beriman terhadap Munkar dan Nakir. Kok hanya Munkar dan Nakir yang disebut? Bukan kami beriman kepada seluruh malaikat. Atau kami beriman kepada malaikat Jibril. Karena Munkar dan Nakir itu secara kenyataan ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin mengingkarinya, mengingkari wujud keberadaannya semisal Mu'tazilah dan Dahriyah, atau mengingkari penamaannya seperti orang-orang yang terjerumus ke dalam filsafat. Jadi pengingkaran terhadap Munkar dan Nakir ini mengingkari keberadaannya. Enggak ada namanya malaikat Munkar dan Nakir. Itu Dahriyah, termaksud Mu'tazilah. Konsekuensi dari ucapan Mu'tazilah yang mengatakan tidak adanya azab kubur, berarti kan Munkar dan Nakir enggak ada. Bukankah begitu? Jadi Anda jangan bayangkan ya jemaah ya, bahwasanya khilaf itu hanya ada di dalam bab fikih. Khilaf itu ada juga di dalam bab akidah. Dan seharusnya kita tegas di dalam khilaf dalam bab akidah dan di dalam bab fikih. Ya kita bersikap seperti yang dituntunkan oleh para ulama. Ini kaum muslimin pada hari ini tegas di dalam khilaf di dalam bab fikih. Tetapi di dalam bab akidah longgar. Kan ini salah penempatan. Bab akidah ketika terjadinya perbedaan khilaf, ya tegas. Kalau bab fikih, ya lihat bagaimana tuntunan ulama di dalam pembahasan tersebut. Ini kan kebalik.
Munkar dan nakir itu Anda jangan bayangkan bahwasanya munkar dan nakir itu tidak ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam mengingkarinya. Dahriyah mengingkarinya, Mu'tazilah mengingkarinya, kaum filsafat mengingkari penamaannya. Malaikatnya ada, namanya munkar bukan dan nakir. Bukan. Karena bagaimana mungkin malaikat yang mulia namanya munkar dan nakir. Ala kulli hal munkar dan nakir namanya datang dalam riwayat Imam Tirmizi. Lalu kenapa malaikat tersebut dinamakan munkar dan nakir yang sebangun lafadz katanya dengan ingkar? Maksudnya adalah orang, ini kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap akidah Thahawiyah, orang yang dikubur, maka dia tidak menginginkan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dia mengingkarinya, enggak ingin ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Siapapun dia. Jadi enggak memiliki keinginan, enggak suka ditanya. Nah, itulah, makanya disifatkan malaikat tersebut sebagai malaikat munkar dan nakir, karena orang-orang tersebut yang akan ditanya enggak suka. Karena pertanyaan ini pertanyaan berat. Malaikat munkar dan nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu? Apa? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini pertanyaan ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang pada hari ini bisa kita jawab dengan mudah. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pertanyaan yang bisa kita jawab pada hari ini dengan jawaban yang mudah lagi lancar. Kita jawabnya berdasarkan hafalan. Tetapi di alam kubur ternyata ada orang-orang yang gak bisa menjawab. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan itu bukan kita. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ada orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Dan orang lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia mengatakan hahu la adri aqulu kama yaqulun. Aku enggak tahu hahu. Gagap dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan aku enggak tahu. Aku pernah dengar orang-orang mengucapkannya. Dan aku sekarang hendak mengucapkannya. Atas orang yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan 3 pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan azab kubur. Kita jeda untuk mendengarkan azan terlebih dahulu, nanti ba'da azan kita lanjutkan sampai menjelang iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit. Jadi atas orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan atas orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, dia akan mendapatkan azab kubur. Ada beberapa masalah yang hendak saya bahas. Pertama, apakah seluruh manusia akan ditanya di dalam kuburnya? Jawabannya iya. Sebagaimana yang jelas di dalam hadis yang telah disebutkan tadi tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ditanya, apakah ada manusia yang aman dari fitnah kubur ya Rasulullah? Pertanyaan ini, apakah ada manusia yang aman dari fitnah kubur? Ini bertanya tentang manusia secara umum, baik dia muslim ataupun selain muslim. Maka Rasul mengatakan, andai kata ada, berarti tidak ada. Andai kata ada Sa'ad bin Mu'adz, berarti seluruh manusia akan mendapatkan fitnah kubur. Lagian secara logika sederhana, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimin, mukminin saja difitnah dalam kuburnya, lalu bagaimana lagi orang-orang kafir merasa aman dari fitnah kubur? Ini ucapan Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Orang-orang Islam saja difitnah di dalam kubur, padahal mereka adalah orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding selain mereka. Kok bisa-bisanya orang kafir tidak difitnah di dalam kubur? Berarti orang kafir difitnah di dalam kubur? Jawabannya iya. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan Aqidah Wasithiyah. Lalu ketika dikatakan apakah seluruh manusia aman atau tidak
mendapatkan pertanyaan fitnah kubur? Jawabannya ada manusia-manusia yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Karena mereka adalah yang menjadi subjek atau objek? Siapa yang guru atau dosen bahasa Indonesia? Subjek atau objek? Objek. Karena mereka adalah objek pertanyaan, betul ya? Salah gak saya ini? Kan yang ditanya siapa nabimu? Maka ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul tidak ditanya karena mereka adalah yang dipertanyakan. Ya insya Allah Anda paham lah maksud saya. Saya agak bingung itu subjek atau objek. Coba bagaimana andai kata kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ditanya siapa nabimu? Jawab apa mereka? Kalau Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab apa nabi kita? Maka para nabi dan rasul tidak ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Karena mereka adalah nabi itu sendiri dan mereka adalah orang yang mengenalkan agama kepada umatnya. Jelas, mereka enggak ditanya. Lalu ketika mereka tidak ditanya, ya otomatis mereka mendapatkan nikmat kubur. Jangan Anda pernah bayangkan para nabi dan rasul diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Dan ini kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Syekh Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad. Yang pertama para nabi dan rasul. Yang kedua syuhada. Orang-orang yang mati syahid berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Loh, dari mana orang-orang ini tidak ditanya di dalam kuburnya? Sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Kafa bi barikatis tuyuf ala ra'si amnu min fitnatil qabri." Cukup kilatan pedang di atas kepala seorang mujahid yang menyebabkan dia aman dari fitnah kubur. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi yang kedua orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga orang-orang yang bergelar shodikin, as-sodik. Karena orang-orang yang mati syahid ini golongan setelah orang-orang yang siddiq. Apa ayatnya? Surat apa, ayat apa? Santri? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'allazina ana maulahu alaihi minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Surat apa? An-Nisa ayat ke-69. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada. Jadi orang-orang yang as-sadiq itu menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang syahid berdasarkan ayat ini. Maka kalau syuhada, kata Rasul, kafa bil barikotis suyuf ala ra'si amnu min fitnatil qabr. Lalu jelas orang-orang yang syuhada, orang-orang yang siddiq aman dari fitnah kubur. 3 orang ini saja. Bukan 3 orang, 3 kelompok orang ini saja. Para nabi, orang-orang yang siddiq, yang keimanannya telah mencapai derajat yang amat kuat. Dan yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. Adapun kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bukan nabi, tidak sampai kepada derajat siddiq, tidak wafat dalam keadaan syuhada. Allahu a'lam. Ada yang mau ditanya? Mungkin kita masih punya waktu berapa menit ke depan? Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ya silahkan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi terkait dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Ustadz, saya pernah mendengar seorang penceramah yang terkait dengan masalah siksa kubur dan atau fitnah kubur. Itu di dalam alam kubur, katanya alam barzah, dibagi ada dua begitu. Ada manusia yang dia tidak merasakan siksa kubur, tiba-tiba dia langsung dibangkitkan. Nah, kemudian ada juga yang sebaliknya. Nah, yang tidak mendapatkan siksa kubur dalam arti ini itu dikatakan bahwa alam kuburnya itu dijadikan oleh Allah sebagai taman-taman surga. Sementara yang tadi yang mendapatkan fitnah kubur itu justru dia tidak mendapatkan siksa kubur sehingga dia merasakan sangat lama sekali di dalam kubur. Apakah ini saya ingin Pak Ustadz memberikan klarifikasi terhadap hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diucapkan oleh Ustadz tersebut atau mungkin yang Bapak dengar itu secara inti betul Pak, cuman mungkin Ustadz itu salah di dalam cara penyampaiannya, atau maaf Bapak salah di dalam menangkapnya. Tapi inti dari ucapan yang Bapak sampaikan tadi betul. Begini nih, saya luruskan ya Pak ya, saya luruskan. Yang diucapkan oleh Ustadz itu intinya betul, tetapi mungkin dia salah mengucapkannya, atau yang dia ucapkan betul, Bapak yang salah menangkapnya. Maaf ini Pak ya. Tapi intinya betul. Bahwasanya manusia nanti di dalam kubur terbagi menjadi dua, kan begitu Pak. Ada yang pertama dia tidak merasakan apa-apa di dalam kubur, tiba-tiba datang hari kebangkitan. Dan yang kedua, ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, dia merasakan berbagai macam siksa azab sampai hari kebangkitan. Begitu kan yang Bapak paparkan tadi. Dan orang yang kemudian tidak merasakan apa-apa ini, kemudian sampai tiba hari kebangkitan karena dia mendapatkan nikmat kubur. Begitu kan Pak? Ya memang betul. Jadi maksudnya begini nih, saya perlugas ucapannya. Orang di dalam kubur setelah melewati fase pertanyaan malaikat munkar dan nakir terbagi menjadi dua. Yang mendapatkan nikmat kubur, yang mendapatkan azab kubur. Yang mendapatkan azab kubur ini sudah barang tentu hidupnya menderita penuh dengan kesusahan, kepayahan di dalam alam kuburnya. Sedangkan orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka dia mendapatkan kenikmatan yang tiada tara di dalam kuburnya. Maka atas orang-orang yang mengalami penderitaan sedetik pun serasa sekian lama. Atas orang-orang yang mendapatkan kenikmatan sedetik tidak berasa. Itu pun kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, betul? Kita bisa analogikan perkara ini dengan kehidupan kita di dunia. Kalau kita sedang senang, bergembira, sehari itu kok kayaknya cepat sekali. Tetapi ketika na'udzubillah min zalik kita berlindung kepada Allah, kita lagi susah, menderita, sejam kok lama sekali. Ini pun kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia Pak. Jadi apa yang diucapkan oleh Ustadz tersebut betul, dan yang Bapak tangkap juga betul. Tapi mungkin ada ada cara penyampaian beliau yang agak kurang tepat, atau beliau yang tepat, Bapak yang salah. Tapi intinya betul Pak. Jadi orang yang tidak merasakan tiba-tiba hari kebangkitan bukan berarti dia diazab tidak merasakan, bukan. Dia tidak diazab, dia mendapatkan nikmat kubur sehingga di atas nikmat tersebut dia tidak merasakan kehidupan yang susah di alam kuburnya, sehingga waktu sesaat setelah dia dikubur sampai hari kebangkitan yang mungkin terbentang ribuan tahun dia tidak rasakan karena kesenangan di dalam kubur yang dia rasakan. Betapa banyak waktu yang berlalu panjang tetapi tidak kita rasakan karena kita bergembira di dalamnya. Betapa banyak waktu yang pendek lagi ringkas kita rasa selama-lamanya karena kita sedang menderita di dalamnya. Betul Pak? Ya, begitu Pak. Bagaimana? Sedikit begini,
Pak Ustadz, saya ingin klarifikasi terhadap hal ini karena saya ya insya Allah saya sadar betul apa yang dijelaskan oleh Ustadz itu. Jadi maksud saya Ya mungkin beliau yang salah mengucapkan, Pak. tidak merasakan apapun di dalam alam barzah atau alam kubur itu karena alam kuburnya oleh Allah diciptakan sebagai taman-taman surga. Dia merasakan. Nah, itu yang saya jadi betul kalau seperti itu gitu. Ya, kalau kemudian apa yang Bapak ucapkan tadi bahwasanya Bapak menyadari secara penuh apa yang diucapkan oleh Ustadz tersebut, maka kita akan nikmat dan azab kubur itu dirasakan oleh penghuninya. Begitu ya Pak ya? Maka ini bentuk koreksi saya terhadap Ustadz tersebut, bahwasanya nikmat dan azab kubur dirasakan oleh penghuninya. Nikmat kubur itu dirasakan oleh penghuninya, sebagaimana azab kubur dirasakan oleh penghuninya. Jadi bukan berarti dia tidak merasakan nikmat kubur, dia merasakan. Sebagaimana orang-orang yang mendapat siksa kubur, dia merasakan juga. Begitu, dia merasakan nikmat kubur sebagaimana ada orang-orang yang mendapatkan azab kubur, dia merasakan azab kubur, dia merasakannya Pak. Ya, dia merasakannya. Dia merasakan dengan perasaan yang hadir. Ditampakkan surga pada saat pagi dan petang. Ketika dia melihat surga, ini bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Bagi orang-orang yang melihat surga di pagi dan petang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Berteriak bukan dalam artian marah, bukan ya, tapi berseru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tinggi. Ya Rabb, taqumus saah al-an, ya Rabb, tegakkan hari kiamat sekarang. Ini maknanya apa? Karena mereka melihat surga di kesempatan pagi dan petang. Dari arah kubur mereka melihat surga. Allah tampakkan surga di saat pagi dan petang. Dan mereka melihat itu. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang tadi panjang, mereka mengatakan kepada Rabb Azza wa Jalla dengan suara yang keras, ya Rabb, tegakkan tegakkan hari kebangkitan sekarang. Adapun orang-orang yang ditampakkan neraka pada saat pagi dan petang, dan mereka siapa? Orang-orang yang mendapatkan azab kubur, mereka meminta kepada Allah dengan suara yang juga sama-sama kuat, la taqumus saah abadan. Ya Rabb, jangan ditegakkan hari kiamat selama-lamanya. Karena mereka merasakan, Pak. Berarti ini koreksi terhadap ustadz tersebut. Bukannya tidak merasakan, dia merasakan, tetapi karena nikmat kubur ini nikmat yang sangat enak, maka waktu terasa begitu cepat. Tapi dia merasakannya dengan kesadaran yang penuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sebagai ikhtitam penutup, ketika duduk di hadapan Rasul, dan Rasul baru mengatakan tentang nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pada saat kita ditanya itu, apakah kemudian kita ditanya itu, kita menjawab dengan lisan kita, dan hadir akal, pikiran, rasa kita? Apakah kita menjawab itu dengan lisan kita, hadir akal, pikiran, dan rasa kita ketika kita ditanya itu? Dan Anda jangan bayangkan sama alam barzah dengan alam dunia ya jemaah ya. Ini pembicaraan alam barzah. Betul ya Umar, seperti keadaanmu pada hari ini. Apa kata Umar bin Khattab di atas keyakinannya yang kuat terhadap Allah dan Rasulnya? Oh, kalau begitu fafihi majawfil hajar, akan aku masukkan batu ke dalam malaikat yang nanti bertanya. Ini kiasan Bapak. Bukan berarti Umar bin Khattab hendak apa? Masukkan batu ke dalam mulut munkar dan nakir. Ini kiasan, ini omongan orang Arab. Artinya apa? Saya akan berikan jawaban yang tepat sehingga dia tidak bisa lagi bertanya-tanya atas izin Allah. Ini kiasan. Orang-orang Arab seperti kita punya bahasa-bahasa kiasan. Aku akan masukkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia nggak bisa ngoceh lagi. Ini ucapan Umar bin Khattab di atas keimanannya dan kekuatan akidahnya. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, akan aku masukkan batu ke dalam mulutnya. Rasul senyum mendengar ucapan Umar ini. Berarti hadir kenyataan, sadar, pikiran, lisan kita. Umar bertanya begitu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya akan kita lanjutkan
pembahasan tentang kiat-kiat agar selamat dari azab fitnah kubur. Insyaallah taala kita tutup pada kesempatan malam hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.